Sebenarnya saya, kata-kata orang-orang juga, wah, intinya kalau ditanya saya tuh pakai kamera apa? Iya, yang ada di depan saya ini adalah Fujifilm X-T4. Masih worth it nggak ya? Worth it atau enggak? Langsung aja ngelihat video di Photographer Newbie episode Fujifilm X-T4. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Langsung kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Photographer Newbie. Dan pembahasan di episode kali ini adalah pembahasan Fujifilm X-T4 masih kepake nggak? Masih worth it nggak di tahun 2023? Ini bulan Juni. Di bulan Juni 2023 masih worth it nggak? Dan ini kata saya, Fujifilm X-T4 di tahun 2023 saya masih pakai untuk project-project nasional, internasional, masih dipakai karena kita tergantung kebutuhannya. Kenapa? Perbedaannya apa? Intinya kalau kita membutuhkan kamera-kamera yang ringan, saya masih milih X-T4. Kalau yang berat, ya otomatis medium format, pakai GFX. Tapi kalau kita butuh yang cepat, ringkas, mudah dibawa-bawa, X-T4 jawabannya. Dan performanya sampai dengan 2023, ya otomatis maintenance ya, maintenance normal lah, ya cuman ditaruh di dry box, terus SD card-nya nggak terlalu banyak sering, yang gimana ya, baterai SD card kita tiap hari bisa pakai terus, jadi ya nggak ada masalah sih. Oke, kita akan bahas satu persatu kenapa X-T4 di tahun 2023 ini motret masih pakai. Tahu nggak? Yang pertama, 26 megapiksel. More than enough, man. Sekarang sudah ada X-H2S 40 megapiksel. Saya butuh 40 megapiksel. Pertanyaannya, X-T4 masih kepake nggak? Masih kepake. 26 megapiksel itu sangat cukup banget. 26 megapiksel banyak karya-karya foto saya yang masih dicetak di billboard. Billboard tuh ukurannya 20 meter kali 40 meter kayak gitu. Itu masih kepake. Masih bisa gitu ya, masih bisa banget ya. Jadi otomatis 26 megapikselnya kepake dan saya masih sering X-T4 masih pakai JPEG. JPEG fine udah masih cukup banget, apalagi mau pakai RAW ya. 26 megapiksel. Yang berikutnya saya suka X-T4 itu karena dial wheel-nya. Nih, dial wheel-nya ini ala Fujifilm-nya ini kalau diputer-puter. Ini yang diputer bagian ISO ya, paling kiri nih, puter-puterannya itu masih enak. Jadi kalau mau terlalu terang, terlalu gelap, ini tinggal puter-puter ini cepat gitu loh. Jadi motonya langsung trek. Jadi sangat mudah sekali. Dan dial wheel yang sebelah kanan ini adalah shutter speed. Jadi kalau kita mau langsung pindah, itu tinggal putar yang ini. Masih tetap enak ya. Dan exposure control, ini enak semuanya. Dial wheel X-T4 masih kepake banget. Dan berikutnya ini nih ya, manual, ada MCS ya, ini manual autofocus, bukan manual autofocus ya, manual fokus, terus continuous focus kayak face detection-nya continuous atau yang single AF. Ini tinggal krek, ini masih kepake banget. Di seri terbaru ininya drive-nya udah pindah. Tapi ini X-T4 saya masih pakai ini. Dan saya butuh kadang-kadang butuh auto, kadang-kadang butuh manual. Ini saya orang yang masih butuh manual. Jadi untuk beberapa pemotretan kayak produk gitu saya butuh manual. Jadi saya masih perlu pakai yang manual. Lalu kita juga pakai, selain itu adalah nih, Vari-Angle LCD. Kalau kita mau begini nih,
ngadepnya portrait, nih vari angle-nya udah bisa langsung lihat dari bawah. Terus kita juga bisa kalau dari atas gini kita puter-puter. Atau bahkan saya nggak jarang ya ngevlog masih oke. Otomatis harus pakai lensa yang wide ya, masih oke. Masih bisa dipakai dan saya suka dengan LCD yang bisa diputer-puter atau vari angle ini. Jadi dia bisa sampai buka seperti ala XT ya. Ini kepake banget. Dan satu lagi yang bikin serunya XT4 adalah SD card. SD card double ya. SD cardnya ada 1 dan ada 2 slot intinya. Itu sangat kepake karena saya kadang-kadang males backup SD card. Jadi udah ada 128 GB, ada lagi backup 64 GB. Wah, puas banget. Jadi udah standby semua foto-foto. Saya suka di situ. Lalu Q buttonnya tetap ada di sebelah kanan, langsung kita bisa pindah posisi mode yang mau kita pakai atau custom mode-nya. Itu sudah langsung pakai bisa. Terus itu sih, cuman sebentar, saya kayak lupa ingat ya, ini kan masih newbie ya, kita ngecek contekannya. Nah, baterai kita juga nih XT4 itu sampai dengan kamera Fuji yang terbaru baterainya sama semua. Pakai W235. Jadi kalau udah upgrade kamera baterainya masih tetap kepake. Makanya XT4 masih kepake karena baterainya sama semua. Itu kayaknya ini Fuji udah mikirnya sampai segitunya ya. Baterai terbaru ini di 2023 ini XS20 baterainya sama dengan XT4, bayangin. Jadi enak kan? Jadi XT4 pasti kepake karena baterainya juga sama dengan kamera-kamera terbaru lainnya. Selain baterai, Bluetooth connection kita bisa motret karena ada aplikasi ya dari handphone. Jadi dari handphone ini kita jepret langsung masuk ke handphone dan ready untuk diposting di sosial media. Misalnya mau langsung masuk stories Instagram, Facebook stories, WhatsApp stories bisa langsung masuk. Dan itu bisa bikin kredibilitas fotografer kayak wah keren banget lah, jepret langsung udah posting gitu kan. Itu jarang banget. Ini buat kalian-kalian yang masih baru jepret udah selesai motret gitu, terus hasil baru sebulan kemudian, aduh basi bro. Coba kalau bisa langsung gitu ya. Ini aplikasi Bluetooth-nya dari aplikasi si Fujifilm-nya sudah masih terkonek, jadi cepet banget. Dan juga kita juga punya yang sebelum yang terakhir itu kita punya ini nih, colokan-colokannya ini. Ini kita pakai Type C ya. Jadi pakai Type C dan ada kita untuk mikrofon. Jadi kalau mau klik mikrofon cukup pakai headset. Karena saya bukan orang video ya. XT4 saya nggak pakai video, jadi ya mungkin vlog sih oke. Vlog saya masih tetap biasa pakai. Kalau saya lagi traveling, saya pakai XT4 masih tetap pakai. Jadi cukup pakai mikrofon, mic wireless itu aja, colokin sini terus udah. Dan itu sangat membantu sekali. Terus kabelnya Type C itu tadi juga sangat membantu untuk tethering. Saya masih XT4 masih untuk masuk ke laptop gitu ya, langsung tethering supaya dilihat sama klien, langsung dilihat sama model kalau kita mau motret model. Kalau produk kliennya langsung kelihatan seperti itu ya. Dan yang paling penting di XT4 ini yang masih kepake ya Fujifilm. Fujifilm punya apa? Namanya film simulation. That's why semua orang pilih Fujifilm karena ada film simulation. Film simulation coba ya film simulation kita cek kalau di XT4 itu kita masih bisa menemukan Provia standar masih ada selalu, Velvia Vivid masih ada, Astia Soft masih ada, Classic Chrome masih ada, Pro Negative High masih ada, Pro Negative Standard masih ada, Classic Negative masih ada, Eterna untuk cinema bisa juga, Eterna Bleach Bypass juga ada, Across untuk black and white-nya juga ada, Monochrome oke, Sepia oke.
ini yang bikin ya meskipun sudah ada yang baru ya nostalgic film simulation itu ada yang baru. Ya sebenarnya yang punya XT4 ini udah cukup banget. Ya, film simulation itu masih saya pakai. Saya biasa suka pakai kalau untuk foto produk atau makanan saya pakai standar karena benar-benar warna yang netral sesuai, karena nggak mungkin dong kita mau motret apa ya, misalnya motret pizza itu warnanya ada coklat kemerah-merahan, tapi kalau dibikin classic chrome gitu ntar jadinya kekuning-kuningan, ini kan nggak oke. Dan film simulation itu adalah dua yang terakhir yang harus saya bahas. Dan yang paling terakhir banget adalah orang pertama kali ngeliat fotografer itu pasti ngeliat kamera. Bentuknya X-T4 sama kamera Fujifilm yang terbaru di X-H2S dari jauh mirip bos, mirip banget. Karena adanya identik bentukan Fujifilm. Jadi ya otomatis dari jauh kelihatan kamera mahal. Jadi X-T4 di 2023 sangat-sangat masih dibutuhkan. Buat saya X-T4 udah cukup. Jangan tanya dong, kalau pakai X-H2 gimana? Kalau pakai X-T5 gimana? Iya pakai X-T5 aja, iya pakai X-H2 aja. Ini masalahnya X-T4 masih kepake enggak? X-T4 masih kepake oleh Mohtred. Di tahun 2023 tidak akan dijual dulu karena semua fungsinya bisa maksimal, bisa mendatangkan cuan. Kita akan simak video selanjutnya di Fotografer Newbie. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dukung terus akun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.